anak-anak yang tercinta, selamat malam Kak Dalem. Selamat malam Kak Dalem. Bagaimana kabarnya? Baik. Semua bahagia hari ini? Bahagia. Apa yang membuat bahagia? Ya, melihat cukup terlalu sederhana. Saya itu dalam beberapa hari ini, bahkan sudah cukup lama, terheran-heran, terkagum-kagum karena begitu banyak umat yang menanggapi undangan misa tahun ini. Rabu yang lalu di paroki atau kebijakan Yogyakarta Timur dikatakan ada 4.200 orang yang datang. Kemarin di Jogja Barat di Wates ada 1.600 lebih. Dan hari ini yang ikut Ekaristi tahun jubileum di Kebijakan Jakarta lebih dari 10.000. Loh, tenang dulu. Ya. Coba yang hadir di sini ada berapa? 3.000. Itu yang daftar. Yang nggak daftar siapa? Namun datang. Ini yang datang di sini. Belum yang di rumah. Betul yang di rumah ya? Yang di rumah ikut. Nah, bahkan lebih dari 10.000. Membuat saya bertanya-tanya, apa sebenarnya yang menggerakkan kita? Apa sebenarnya yang membuat kita keroyo-royo? Keroyo-royo itu bahasa Indonesia raya-raya. Dibela-belain, hujan-hujan datang dari berbagai macam penjuru pemikiran kita. Apa sebenarnya yang menggerakkan kita? Apa sebenarnya yang menjadi motivasi dasar kita? Apa yang menjadi keinginan kita? Serasa dan saya yakin bukan karena tempuh. Kalau itu sangat mudah sekali, saya bisa datang tiap hari ke sini. Paling tidak melalui foto. Namun yang utama adalah karena kita ingin merayakan belas kasih Allah yang dicurahkan kepada kita, khususnya selama tahun ini. Kita ingin menikmati, menerima anugerah lebih berlimpah lagi, khususnya berkat apostolik, untuk mendapatkan indulgensi penuh dari Tuhan sendiri. Bacaan-bacaan yang terdengarkan hari ini, baik dari kitab Imamat maupun dari Injil Matius, temannya maksudnya, Injil Lukas, semuanya menggambarkan mengenai tahun pertama Tuhan ini. Bacaan pertama mengungkapkan bagaimana asal mulanya munculnya tahun jubileum. Penulis kitab Imamat menggambarkan dengan sangat bagus sekali. Bahkan dengan perhitungan yang jelas tegas. Buat perhitungan 7 tahun Sabat, itu tahun yang ke-49, dan tahun berikutnya tahun yang ke-50 harus menjadi tahun Yubel, tahun pembebasan dari berbagai macam hal. Dan di sana diungkapkan semua orang masing-masing mesti kembali ke tanah miliknya sendiri. Bisa dibayangkan dalam kehidupan bermasyarakat di Israel sana, begitu banyak orang yang menjadi budak, yang menjadi orang-orang yang kehilangan status orang merdeka, bahkan juga kehilangan tanah milik pusakanya, dijual mungkin, atau mungkin dijual untuk judi online. Kalau zaman sekarang, waktu masih belum ada ya kan. Nah,
tahun jubileum, tahun ke-50 menjadi kesempatan untuk masing-masing mendapatkan kebebasannya yang tadinya menjadi budak kembali menjadi orang merdeka, yang tadinya nggak punya tanah pusaka lagi, tidak mempunyai tanah warisan lagi, kembali mendapatkannya secara cuma-cuma. Bahkan yang punya utang kok langsung semangat sekali. Yang punya utang pun juga dibebaskan. Coba kalau ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini, saya rasa banyak orang yang bersuka cita, betul? Nah, pertanda banyak yang punya utang. Ada sukacita dan kegembiraan, dan inilah yang dinanti-nantikan oleh orang-orang kecil, orang-orang sederhana, orang-orang yang dalam kategori mengalami keterpurukan hidup. Maka tahun Jubel menjadi tahun yang penuh rahmat, karena orang dibebaskan dari segala hal yang menekan, yang menindasnya, termasuk penjajahan. Karena itu tahun Jubel menjadi tahun rahmat, dan itu dikehendaki oleh Allah sendiri supaya semua orang mulai sesuatu yang baru. Bamban anyar, Bamban anyar itu apa? Bamban anyar mulai sesuatu yang baru, mulai dalam kebaruan. Inilah yang diinginkan Tuhan dengan tahun jubileum. Dalam perkembangannya gereja Katolik mencoba untuk memaknainya secara lebih luas dan lebih dalam. Tidak hanya pembebasan dari hal-hal yang sifatnya jasmania, namun lebih dalam dari itu adalah pembebasan dari kuasa kegelapan, pembebasan dari kuasa si jahat, pembebasan dari kuasa kegelapan akibat dosa yang kita lakukan. Maka tahun ini oleh Paus Fransiskus dicanangkan sebagai tahun jubileum, di mana gereja mendapatkan kesempatan yang khas, yang khusus untuk menikmati rahmat Tuhan semakin berlimpah, sebagaimana diungkapkan dalam membaca Injil hari ini. Tahun jubileum dimasukkan supaya kita semua mendapatkan anugerah lebih berlimpah dari Tuhan, yang membawa kita pada pembebasan dari kuasa kejahatan. Itulah sebabnya Paus Fransiskus dan gereja sampai sekarang ini menjanjikan adanya indulgensi penuh, yaitu pembebasan kita semua dari dosa-dosa yang kita lakukan, dan sekaligus pembebasan, penghapusan dari semua hukuman yang muncul akibat dosa yang telah kita lakukan dan telah terampuni. Kita menerima pembebasan dari hukuman-hukuman sementara yang muncul dari dosa-dosa yang telah terampuni. Dengan cara ini kita semua dibersihkan kembali, disucikan kembali, dimurnikan kembali, maka memulai sesuatu yang serba baru sebagai orang beriman. Namun untuk mencapai hal itu, untuk mendapatkan indulgensi penuh, tentu harus ada upaya-upaya yang konkret. Tidak serta-merta diterima begitu saja tanpa upaya yang serius. Dan selama tahun ini kita mencoba untuk menanggapinya dengan serius. Tadi Romo Herman mengatakan, yang datang ke tempat ini masuk pintu Porta Santa, pintu suci, baik katedral maupun kepikepan, ada 6.000 lebih yang tertulis namanya. Itu hanya yang tertulis, belum yang diwakili, banyak sekali. Ini baru kepikepan kita. Mereka datang tidak hanya dari kepikepan kita, dari keuskupan, seluruh keuskupan, bahkan dari luar keuskupan, dari luar pulau, bahkan dari luar negeri juga. Semuanya ingin menikmati itu. Apakah panjenengan sudah termasuk
yang melakukan peziarah. Siapa yang pernah berziarah selama tahun ini? Tunjuk jari. Gak ada. Iya. Saya yakin karena semua melakukan, maka tidak ada gunanya tunjuk jari. Iya. Kita semua melakukan itu dengan sebuah intensi, harapan, maksud untuk mendapatkan anugerah Tuhan. Kalau saya memperhatikan yang terjadi di gereja-gereja, di katedral maupun di gereja kebijakan dan tempat-tempat peziarah yang kita lakukan, begitu banyak. Ini semua menjadi bentuk konkret bagaimana kita menanggapi tawaran belas kasih Allah ini. Tentu saja ini semua harus dibarengi dengan sikap tobat, harus dibarengi dengan pertobatan. Karena kita tahu, yakin bahwa pengampunan Tuhan hanya akan kita terima kalau kita memiliki sikap tobat yang sejati, yang meninggalkan pola-pola hidup kita yang tidak berkenan kepada Allah dan mencoba untuk hidup secara suci, secara baik, dengan melakukan semua yang berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita diberi kesempatan untuk menerima pengakuan, menerima sakramen tobat sebagai tanda pertobatan kita. Di gereja-gereja, tempat-tempat ziarah selalu diadakan ekaristi bersamaan atau didahului dengan pertobatan, didahului dengan penerimaan sakramen tobat. Seperti juga hari ini, sejak jam 4 pagi persiapannya, jam 4 sore dibuka untuk pengakuan dosa. Tadi romo-romo ada yang bangga, senang sekali, bergembira, sukacita. Aku menerima 43 orang pengakuan dosa. Kok hitung-hitung? Karena ada romo yang kreatif membuat lembaran doa atau jubileum langsung dibagikan, berikan. Dan itu kelihatan berapa yang dilayani. Pelayanan ini tentu saja membawa makna yang lebih besar lagi, yakni pembersihan diri dan keselamatan. Maka ini sukacita yang besar sekali. Tidak hanya pengakuan dosa, kita juga dituntun, diharapkan untuk membangun relasi yang dekat dengan Tuhan, semakin bersatu dengan Kristus, yang kita wujud nyatakan dengan menerima sakramen Maha Kudus. Maka semakin hari diharapkan kita semakin tekun, rajin menerima sakramen ini sebagai tanda kebersatuan kita. Selain itu juga kita semua mengupayakan mendapatkan indulgensi itu dengan laku topo. Laku topo itu dalam bahasa Indonesianya apa ya? Apa? Wow. Yang di rumah, yang keras, laku tapa, dalam arti mesu diri, soalnya iya. Apa tuh ada istilah yang bagus sekali, apa ya? Mati raga, mati raga, raganya dimateke. Dalam arti mengurangi banyak hal dengan melakukan peziarahan. Dulu kalau orang berziarah itu dari rumah tanpa bekal kecuali baju, sandal, tanpa bawa jalan kaki. Itu orang ziarah beneran. Tidak seperti sekarang di ziarah. Wah, ngumpul ke duit, urunan, pesen bis, stok rumah wis siap dengan makanan, tidak pernah menjadi lapar dalam perjalanan. Namun intinya sama, sukacita. Mati rogone kalau dulu tanpa makanan, kalau sekarang gue pangan sing akeh. Inilah mati raga.
Kita lakukan dengan melakukan ziarah di tempat-tempat yang ditentukan, termasuk sampai ke makam Romo Sanggili. Bahkan tidak sedikit di antara kita, termasuk romo-romo yang semangat sekali mendampingi umatnya untuk berziarah, mendampingi secara rohani sampai nanti di sana pengakuan dosa Ekaristi, sehingga lengkaplah akhirnya pengalaman beriman itu. Maka ini semua menjadi salah satu ungkapan yang lain lagi, mati raga. Tidak cukup sampai situ, mengembangkan semangat solidaritas dan bela rasa dengan mendoakan wujud Sri Paus yang selalu dimunculkan di sana adalah keprihatinan Sri Paus dalam dunia kita, dalam masyarakat kita. Tadi Romo Herman menunjukkan wujud Sri Paus. Apa tadi masih ingat? Apa? Romo Herman masih ingat? Mendoakan mereka-mereka yang bunuh diri. Keprihatinan dunia, dan kita ikut prihatin berbela rasa, mendoakan agar orang-orang punya pengharapan, tidak mengakhiri kehidupan dengan bunuh diri, namun memperjuangkan kehidupan. Dan itulah salah satu solidaritas bela rasa yang kita kembangkan. Plus yang terakhir adalah berbuat amal kasih. 5 hal yang disyaratkan oleh gereja supaya kita mendapatkan indulgensi penuh itu, dan kita melakukannya dengan sepenuh hati. Betul? Luar biasa. Inilah keseriusan kita menanggapi tawaran belas kasih Allah di tahun baru ini. Maka layaklah hari ini kita nyadong mengharapkan, menantikan belas kasih yang penuh, yakni pembebasan dari dosa dan hukuman atas dosa-dosa yang telah terampuni. Tentu harapannya kalau nanti tahun ini berakhir, akan kita tutup bersama-sama tanggal 28 Desember. Ini untuk tingkat keuskupan. Tingkat internasional Paus akan tutupnya tanggal 6 Januari. Jangan sampai begitu selesai berhenti juga upaya kita untuk mendapatkan berkat Tuhan. Diteruskan dalam perjalanan dengan semakin menghidupi atau semakin keras menerima sakramen tobat, semakin tekun menerima sakramen Ekaristi, semakin kenceng bermati raga, semakin membangun semangat bela rasa dan solidaritas, dan sekaligus berbagi amal kasih kepada orang lain, khususnya mereka yang membutuhkan. Upaya ini akan kita kemas, kita lanjutkan dengan mengikuti arah dasar yang ke-9 dengan tema yang sangat bagus sekali, yang merupakan ringkasan dari perjuangan kita ini. Ingat tema arah kita yang ke-9 nanti, yang mulai tahun 2028, 2026 sampai 2030. Apa temanya? Menjadi gereja yang bahagia, menginspirasi, menjamurkan. Menjadi gereja yang bahagia, menjadi gereja yang dan kebahagiaan itulah yang menjadi tujuan akhir kita. Maka akan kita lanjutkan selama 5 tahun ke depan dengan menjalani menghidupi argas kita, menjadi gereja yang bahagia, yang menginspirasi, yang bahagia. Kenapa? Kita semua sudah tebus, disucikan. Hari ini kita menjadi murni. Nah, kebahagiaan kita, maka kebahagiaan kita bagikan kepada orang lain.
dengan memberikan contoh teladan kehidupan yang baik, dengan semakin banyak orang meniru kita, mengikuti langkah kita menuju kepada kebahagiaan yang sejati. Dan kita wujudkan secara konkret dengan perbuatan-perbuatan yang membuat orang sejahtera secara lahir dan batin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah ini, dan kita berdiam di sana. Mohon agar kita semakin bisa menghidupi anugerah Tuhan ini dalam perilaku yang nyata, yang berkenan kepada Tuhan. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,